Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabarnya para pendengar setia Bali FM? Berjumpa kembali di dalam acara Bincang-Bincang Medis bersama saya Kin yang akan menemani Anda dari jam 4 sore sampai jam 6 nanti. Jadi mudah-mudahan para pendengar setia di rumah yang sedang melaksanakan aktivitas bersama keluarga, orang-orang yang dikasihi, selalu mendapat perlindungan dan aktivitasnya berjalan lancar, outdoor maupun indoor. Dan kalau kita bicara masalah cuaca, ini kayaknya cuacanya lagi galau-galau gimana gitu ya. Mendung tapi nggak hujan. ada kemarin ada banjir. Jadi hujan 30 menit di daerah Nusa Indah itu banjir loh. Bener nggak dokter? Ini ada dokter Ari nih. Iya, ini sebenarnya banjir kasih sayang. Banjir kasih sayang. Iya. Ini kan lagi musimnya mulai orang banyak betul. berharap akan hujan. Nah, karena kan beberapa hari belakangan ini, bukan beberapa hari ya, beberapa minggu belakangan ini kering gitu ya, terus cuacanya panas, kemudian dapat sesekali hujan. Wah, senang sekali. Nah, suatu ketika hujan beneran ini. Banjir lah. Nah, ini ternyata juga menunjukkan bahwa sistem drainase kita di Kota Denpasar khususnya belum berjalan dengan baik. Betul. Jadi selama ini membuat gorong-gorong. Nah, ini sudah dilihat langsung kerjanya, hasilnya apakah memang berfungsi dengan baik atau tidak. Ini hanya 30 menit dan sudah banjir, dokter ya. Nah, itu dia. Ya kalau banjir duit mesti tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, Dok. Nah, dan saya melihat juga sampahnya jadi banyak banget tadi. Betul. Tadi pagi saya berangkat, sisa banjir semalam rupanya masih banyak banget, ada kotor-kotoran itu segala macam itu gitu. Ya. Nah, dengan melihat situasi yang ada seperti ini, jadinya nanti tanggal 9 kan pemilihan pilkada ini. Betul. Nah, serentak. Jadi pilihlah pemimpin. Nanti siapa saja itu, silakan pilih yang bisa mengakomodasi, yang bisa membuat minimal lah ya Denpasar, Badung menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah, sebelum kita lanjut jauh nih dok, kita ngelanturnya jauh banget. Kita ucapkan terima kasih buat atensi Biweda tadi di acara undaginya lagu pop Balinya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang suka dengan lagu pop Bali, jangan lupa hasil requestannya itu bisa dilihat setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan ada operator kita Rian, selamat sore. Iya. Ya. Dan saya belum menyapa ini, belum menyapa Biar saya kenalkan para pendengar dulu. Oh ya, selamat sore para pendengar, selamat mendengarkan acara yang sering dan rutin kita lakukan setiap hari Minggu mulai jam 4 sampai jam 6 ini. Betul. Acara bincang-bincang medis. Semoga saja topik yang kita akan bahas ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Betul. Gitu. Dan di studio ini sudah ramai dokter. Sudah ramai. Yang pertama kalah pasar. Pasar Badung kalah. Betul. Di sini ada Dr. Igusti Ngurah Bayu Ningrat, SP OG MM CHT. Selamat sore dokter. Yang lagi Selamat sore pendengar Bali FM dimanapun berada. Selamat sore para narasumber yang sudah hadir di studio, juga radio announcer-nya. Betul. Mr. Ken sama Mr. Rian. Iya. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Dan kemudian ada Dr. Igusti Putu Darmika, hipnoterapis CHT MPH CMH. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ini siapa dok yang cantik ini dok? Ini anak saya, ini Bintang namanya. Oh, Bintang di langit. Ada lagunya. Iya, Bintang. Dia menjadi bintang hari ini. Betul. Dia yang menjadi bintang ini hari ini. Halo Bintang. Halo, selamat sore. Iya, mungkin masih malu-malu mungkin. Dan kebetulan ini yang paling kasih sayangnya paling tinggi. Ada Ibu Sicilian Nilarsita, RSP Psikologi MS. PSI. Ya, kalau dari segi umur memang mungkin sudah agak lanjut ya. Betul. Tapi dari betul. Jadi kalau dari segi umur lanjut. Betul. Lanjut. Maksudnya berlanjut umurnya. Betul. Tapi dari penampilan masih ABG kalah. Masih. ABG lewat. Masuk lewat usia.
usianya sudah lewat gitu maksudnya. Dan ini Mbak sama siapa ini sore hari ini, Mbak? Rekan Mbak siapa ini? Iya, selamat sore para pendengar. Ini Mr. Kin sebetulnya ngomong ini suasananya galau. Sebenarnya nggak ada suasana galau. Yang galau Mr. Kin sendiri kayaknya. Mungkin bisa dikatakan begitu. Karena di studio ada hadir seorang cewek yang cantik, umur 24 tahun. Asik, saya 28 dok. Iya. Nah, beliau ini hobinya animasi. Seorang desainer produk dan bekerja di satu pemerintahan, salah satu pemerintahan di perindustrian. Jadi hobinya buat animasi, desain produk dan sebagainya. Ilustrator. Namanya nggak tahu saya, lupa saya. Ayo ini perkenalkan namanya. Halo, dengan siapa, di mana, passwordnya? Aduh, nggak enak. Ya. Selamat sore semuanya. Nama saya Nina. Salam kenal. Oke, terima kasih Nina. Salam kenal kembali. Nah, sebelum kita ngelantur lebih jauh, ini tema kita sore hari ini adalah hipnoterapi, dokter. Nah, hipnoterapi yang seperti apa akan dokter bawakan sore hari ini, dok? Saya sudah deg-degan dari tadi. Judulnya apa ini, dok? Udah sering ini ya? Bukan sering, dok. Biasanya hipnoterapi ada judulnya yang berkaitan dengan tema sosial, tema ya, apa saja ya, apa saja yang lagi in sekarang bisa ditanyakan nanti seputar hipnoterapi. Betul. Barangkali yang bermanfaat untuk pendengar di rumah ya. Ya, betul. Bicara masalah yang ditanyakan buat para pendengar setia bincang-bincang medis, ini yang mau joinan via email kita di bbm@bincang-bincangmedis.com. Sekali lagi via email di email kita di bbm@bincang-bincangmedis.com. Sekali lagi email di bbm@bincang-bincangmedis.com. Kemudian untuk webnya di bincang-bincangmedis.com. Via webnya di bincang-bincangmedis.com. Kemudian untuk SMS kita buka di 0823 706 9565. Sekali lagi di via SMS kita buka di 0822 3706 9565. Untuk via BB-nya kita buka di 7E C4 EB 2D. Sekali lagi via BB kita buka di 7E C4 EB 2D. Buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis yang mungkin punya keluh kesah atau pertanyaan, bisa langsung curhat sama dokternya, tidak dipungut biaya dan ini gratis, wey. Jadi mumpung ada sarana untuk mencurahkan perasaan, mencurahkan permasalahan rumah tangga, mungkin bisa sama Mbak Sisil, masalah couple, pasangan yang nggak bisa move on, mungkin bisa langsung saja. Namun sebelum kita lanjut dengan tema kita sore hari ini, kita akan dengarkan sebuah lagu yang mengawali perjumpaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Ya, Dokter Bayu. hai. Kok gitu sih? Ini serangkaian, ingat serangkaian hari ulang tahun, serangkaian yang dimulai hari Minggu kemarin, pembukaan. Sampai nanti puncaknya sekitar bulan Februari puncaknya. Jadi ulang tahunnya lama banget. 6 Februari. Iya, jadi 6 Februari puncaknya nanti. Nah, salah satu yang dilakukan adalah kerja sosial gitu, salah satunya saja. Nah, kerja sosialnya dilakukan di Kabupaten Gianyar juga. Jadi rupanya Universitas Warmadewa dalam hal ini Fakultas Kedokteran memfokuskan segala kegiatannya untuk di Kabupaten Gianyar ini. Jadi memberikan pelayanan bukan saja kesehatan, tapi pelayanan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Gianyar. Nah, di mana itu nanti? Nanti itu akan kita umumkan minggu depan. Iya, umumkan lagi. Jadi sudah ada daerahnya, acaranya biar surprise buat masyarakat di sana nanti. Acara seperti apa? Yang pasti acara kerja sosialnya sangat menarik. Betul. Tapi ini ada 2 acara yang sudah pasti loh, dok, yang akan dilaksanakan nanti. Yaitu kita mulai dari tanggal 15 Januari itu ada Art Festival yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan ada gestar, dokter. Ada gestar kita, ada Sila on Seven. Jadi buat para pendengar setia Bali FM bincang-bincang medis, itu akan dilaksanakan Art Festival tanggal 15 Januari 2016
Itu dengan ini terbuka untuk umum. Ya. Nanti minggu depan kita akan umumkan ini, Dok. Ya, jadi keren. harga tiketnya berapa, kemudian yang jelas guest star yang sudah pasti adalah Sheila on 7. Iya. Rupanya mungkin Hadir guest star yang lainnya mungkin Dr. Darmika ada juga. Dia belum star juga gitu. Iya. Ini star. star ada lagi rentetan acaranya, Dok. Setelah tanggal 15 itu jatuh tanggal 16, Dok. Oh, gitu. Keesokan harinya ya. Iya, besoknya itu acara talk show. Itu juga bekerja sama dengan Radio Bali FM. Ya. Kita akan membuat acara. Oh iya, Ya. saya tahu apa itu acaranya. The healthy life way is the only way. Iya. Bahasa Inggris saya lurus. Iya, kalau saya dulu sempat jadi guest. Ya, guest. Guest bahasa Bali, guest star gitu Iya. ya. Jadi garuk-garuk jadi bintangnya garuk-garuk. Iya, betul. Iya. Itu bahasa Balinya gagas itu beda lagi. Nah, ini ada ini terbuka untuk umum, dokternya. Iya, betul. Ya, acara talk show ini terbuka untuk umum, jadi Iya. buat para pendengar setia Bali FM yang ingin hadir bisa hadir. Kita akan umumkan juga minggu depan. Detailnya kita Detailnya serahkan minggu ya. depan. Kita akan sampaikan minggu depan ya. Ya, jadi kita ada kurang lebih ini yang tercatat narasumbernya cukup banyak ya, seperti biasa BBM Nah, siapa nih, Dok? mengundang Siapa, Dok? banyak narasumber, ada 10 kurang lebih ini yang sudah Ini tercatat. acara apa, Dok? Ini Ya, talk ini show sebuah kok banyak talk show. acara, Dok? Ya, ini Banyak talk acara. show-nya kita Maksudnya buat yang banyak agak tamu. unik. Talk show apa mau demo ini? Ini talk show Talk ya. show, oke. Talk show memang Bisa digambarkan, Dok, sedikit, Ya, Dok. sebuah talk show yang kita kerjasamakan sebuah acara ini dengan beberapa partnership ya. Iya. Partnership kita buat event yang sama-sama untuk tujuan bersama begitu ya. Untuk memajukan pengetahuan yang jelas ya. Nah, di situ kita melibatkan dari aspek bayi Ya, bayi. sampai aspeknya lansia. Nah, ini the Ya, healthy itu. life way is the Ya. only way. Kenapa Ya. dari bayi, Dok? Iya, karena tidak mungkin kita berbicara persoalan kesehatan begitu tumbuh dewasa saja. Betul. Ternyata sebelumnya itu juga kita perlu perbincangkan karena Sebelum ada. buat juga perlu, Dok. Iya, tentu. Oh, perlu. Tentu. Iya. Jadi aspeknya banyak sekali, banyak, termasuk oke. yang kita undang ini kan dari aspek bayi sama anak gitu ya. Kemudian ada 2 dokter anak kita undang, kemudian ada dari aspek fisik dewasanya ya, kemudian ada aspek gizi juga, jangan lupa ya, nutrisi ternyata juga penting Betul. buat kita hidup sehat ya. Mm-mm. Kemudian aspek psikologi, nah ini tidak kalah pentingnya, bahkan 70% katanya aspek Iya. fisik itu dipengaruhi oleh psikologi pikiran ya. Itu ada kita 3 narasumber khusus membicarakan persoalan motivasi pikiran dan perilaku. Waduh, luar biasa. Nah, itu dan terakhir ada aspek pola hidup sehat. Nah, ini Pola hidup dari sehat. praktisi-praktisi yang sudah sukses Mm-mm. melaksanakan Dan sudah terbukti, Dok, ya? Iya, terbukti ya. Jadi melaksanakan hidup sehat. Ada Bli Adirai di sana ya. Mm-mm. Waduh, Kemudian luar ada biasa. Dokter Tanjung juga di situ. Betul. Ya. Dan tidak lupa ada beberapa testimoni. Mudah-mudahan Mm-mm. para testimonier kita ini bisa hadir. Dan Nah, ini salah bukan orang satunya- sembarangan ya, Dok ya? Iya ya, kita hadirkan mudah-mudahan ya tidak ada Mudah-mudahan. halangannya Mhm. dari beliau Rio Sidik ya, Ya. seorang Jazzy ya, pemusik jazz begitu, Mm-mm. yang bisa mungkin berbagi persoalan kesehatan. Juga kita harapkan Mr. Jering ya dari Ya. Superman is Dead mudah-mudahan bisa hadir ya. Betul. Nah, jadi berbagi tentang persoalan praktis tentang masalah kesehatan. Nah, ini jangan lupa Dr. Darmiko juga kita hadirkan. Iya. Beliau kan seorang praktisi Ini kayaknya akan persoalan pikiran dan kesadaran ya. Nah, ini akan menghipnotis penonton di awal kayak Iya, ini. Tatap iya, mata betul. saya. Betul. Semua Tatap mata. Ya. Ya. Jadi jangan lupa ya hadir beramai-ramai ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa gratiskan. Mudah-mudahan, Dok. Tiketnya bisa kita gratiskan. Kita kerjasama dengan banyak partner ya. ya. Mudah-mudahan bisa kita gratiskan. Nanti kita umumkan lagi Ya. minggu depan ya. Betul. Oke. Oke. Saya kira gitu ya. Betul, terima kasih, Dok. Dan kita akan lanjut ke topik kita dengan Dokter Darmika. Jangan ngantuk, Dok. Ini kita lagi promo, Dokter. Nah, Dokter, saya ingin tanya nih, Dok. Ini satu yang mengganjal dari kemarin. Ini setiap bulan kita mengangkat tema tentang hipnoterapi, Dokter. Nah, sebenarnya seberapa besar sih, Dok, pengaruh hipnoterapi dari 100% kehidupan manusia, Dok? Ya bisa berpengaruh bisa enggak ya, tergantung. Karena kalau kita membahas tentang hipnoterapi gitu ya, kita berbicara tentang sebuah area Mm-mm. atau bisa dibilang bagian dari diri kita yang cukup besar ya, Mm-mm. terutama di bagian mental ya. Mental itu bisa pikiran,
bisa memori ya, atau perasaan atau bahkan kesadaran diri ya. Bahkan ada beberapa yang sampai ke mungkin ya spiritual, bisa dibilang begitu ya, walaupun mungkin pembahasannya tidak sampai di sana. Jadi kalau kita nanya seberapa besar dari 100 dok, anggap 100 ya, kalau saya bilang mungkin lebih dari 80 ya, lebih dari 80% ya. Jadi kehidupan kita dipengaruhi oleh mental kita. Siapa kita, akan kemana gitu ya, dari mana, apa tujuan kita, ya semuanya gitu. Di situ di bagian mental ini gitu. Nah, kalau bicara tentang mental dok, itu kan banyak sekali kita lihat sekarang mental masyarakat kita di Bali khususnya mungkin kurang sadar, seperti bagaimana cara membuang sampah yang benar. Kemudian itu masih aja kalau kita lihat di beberapa sudut kota Denpasar itu ada aja di setiap tikungan tuh kayak numplak sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran menggunakan helm. Itu sudah tahu berbahaya, masih juga. Yang ketiga sekarang rokok. Kadang saya melihat no smoking, tapi di banyak orang jongkok ngerokok. Nah, kesadaran mental itu harus muncul dari dalam diri. Apa bagaimana dok? Karena saya melihat sudahlah, paling nggak ada yang marahin, paling nggak ada denda atau tidak ada hukum. Apakah harus ada punishment dulu, baru kita bisa melaksanakan apa yang seharusnya dokter? Ya, jadi tadi berbicara tentang perilaku ya, atau kebiasaan orang. Ya, kebiasaan itu adalah hasil akhir dari kesadaran kalau saya bilang. Contohnya gini, buang sampah sembarangan. Ya, itu kan kebiasaan. Itu bukan hanya mahasiswa, kita contohnya. Mereka adalah mahasiswa tingkat lanjut dengan pendidikan yang berbeda. Itu pun masih bisa buang sampah sembarangan. Ya, jadi buang sampah sembarangan gitu ya, kan kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu kalau ditarik lagi, kenapa kan gitu? Kenapa? Apakah saya senang melakukan itu, atau karena saya tidak ada pilihan lain, atau karena saya malas misalnya untuk membuang sampah di tempatnya gitu ya. Nah, balik dari ke sisi kesadaran itu, dalam pikirannya adalah hal itu hal yang biasa. Biasa buang aja sampah sembarangan, nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita balik lagi, kenapa orang di negeri kita begitu dan ada negeri lain yang tidak begitu kan? Ada nggak? Ada banyak sekali. Tapi orang lain dari negeri sana ketika sampai di tempat kita juga berubah lagi dok, buang sembarangan juga. Iya. Itu kenyataan dok, dan realita. Betul. Contoh bule-bule. Contohnya orang rame antre di Singapura misalnya kita pergi ke sana kan, antreannya bagus sekali gitu. Orang Indonesia pun kalau ke sana tertib, mau nggak mau kan tertib gitu. Kenapa tiba-tiba kalau ke Indonesia dengan kultur budaya seperti ini misalnya mulai berubah gitu? Karena manusia itu kalau begitu berada di sebuah lingkungan yang X gitu ya, X lingkungan, maka semua hal yang sesuai dengan lingkungan itu akan menjadi, orang-orangnya akan mengikuti gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kultur atau budaya kan, itu kan sudah jadi budaya tempat. Nah, sebenarnya untuk merubah kultur itu kita tidak bicara tentang sesuatu yang sepotong-sepotong ya. Kembali ke diri kita nih misalnya, seandainya nih kita berada di suatu keadaan, atau di negeri kita ada bilang, sudahkah kita tertib sebenarnya tanpa kita mengingatkan orang lain? Jangan-jangan kita juga masih berada di sana gitu. Pasti. Kadang saya juga. Nah, itu kan. Jujur. Kadang saya lupa ngeples, kadang habis. Ngeples. Itu buruk sekali ya dok. Ya, artinya kita bicara tentang kebiasaan hidup. Bicara tentang perasaan dan pikiran, semua itu satu kesatuan gitu. Pikiran dan perasaan merupakan satu kesatuan. Iya. Jadi kebiasaan gitu ya. Nah, jadi banyak contoh nih, kita melebar nih pembahasannya. Intinya kalau kita mau membahas tentang area hipnoterapi kali ini, barangkali perlu ditanyakan, untuk apa sih? Untuk apa sih kita belajar itu gitu ya? Belajar kemudian menggunakan untuk apa, kasus-kasus seperti apa barangkali gitu. Untuk apa dan untuk kasus seperti apa, mungkin para pendengar setia di rumah ingin bertahu jawabannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis.
Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantre, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM, Kompas Sonora Network, masih dalam acara bincang-bincang medis dengan tema kita hipnoterapi. Dan terima kasih buat para pendengar yang sudah baru bergabung mungkin dengan bincang-bincang medis. Mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan hari ini dapat mendapatkan hasil yang baik. Ya. Oke dokter, kita akan lanjut ke dokter Darmika. Dokter, tujuan kita mempelajari itu dok yang dokter sampaikan tadi. Iya. Mungkin bukan mempelajari ya, saya jelaskan sedikit ya tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu kalau kita cari morfologi kata saja ada dua ya. Hipno atau hipnos, tidur artinya. Terapi ya, terapi tidur ya. Itu kalau dibahasakan, cuman kalau dimaknakan terapi yang digunakan pada saat orang berada dalam kondisi hipnos ya, tidur ya. Tidur yang dimaksud bukan tidur lelap gitu ya. Kurang lebih yang dimaksud itulah zona di mana orang berada di area bawah sadar namanya. Jadi ada pikiran sadar, bawah sadar, ada tidur atau tidak sadar. Berarti dia konsepnya dia masih sadar. Masih sadar. Jadi kalau Anda nonton di TV misalnya tuh yang banyak di TV kan banyak yang untuk mainan itu. Kayak apa namanya? Coba kamu takut sama ini. Ya, gitu. atau misalnya pokoknya dikondisikan orang itu supaya fokus dia sebenarnya. Jadi kondisi di mana orang antara tidur dengan sadar atau disebut bawah sadar. Jadi bukan dia tidur karena padanan kata untuk kata relax di Indonesia kan itu kurang pas, makanya dipakai kata tidur. Ya kalau orang asing menghipnoterapi nggak sleep nggak gitu, relax gitu. Relax. Jadi close your eyes, tutup mata Anda, relax. Nah kalau orang Indonesia pakainya tidur makin dalam gitu. Jadi kalau di TV kan sering lihat tuh. Bentar dulu. Berarti saya selama ini salah pengertian dok. Nah banyak yang salah pengertian. Tidur semakin dalam. Saya pernah ikut suatu kegiatan hipnoterapi. Tidur semakin dalam. Ya beneran saya tidur dok. Ya betul. Memang bisa tidur bablas kalau lewat ya di gelombang tertentu dia akan jadi tidur ya. Tapi setelah tidur orang sudah tidak bisa lagi diterapi. Nah sedangkan terapi ini berfungsi pada saat orang berada di antara sadar dengan tidur. Dia masih dengar suara, masih bisa berpikir, tapi karena dia mengizinkan si terapis itu memberi sugesti, dia menangkap sugesti itu yang digunakan untuk menterapi dia. Nah, sekarang tergantung tujuannya, tujuan terapinya gitu. Sugesti itu dipilih sesuai dengan tujuan terapi. Nah, apa saja yang kita bisa terapi kalau kita kategorikan dari kategori tujuannya? Pertama adalah pikiran dulu ya. Jadi dari pikiran itu ada gangguan-gangguan yang masih bisa diterapi dengan hipno. Memang ada gangguan pikiran yang udah nggak bisa ya. Misalnya gangguan konsentrasi misalnya. Atau gangguan, mohon maaf pernah dengar istilah gangguan arus pikir atau schizophrenia ya, atau orang gila. Itu nggak bisa digunakan dengan, karena dia konsentrasi udah nggak bisa. Diajak bicara A, ketawa dia nggak bisa. Itu tidak bisa. Ya, itu pikiran ya. Kemudian dari pikiran ini kita bisa melihat gangguan-gangguan persepsi, cara pandang, sudut pandang. Ya, banyak di antara kita tidak sadar nih memiliki sudut pandang tertentu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Banyak sekali. Jadi kalau kita sadar dengan diri kita salah dalam persepsi tertentu tentang sudut pandang, nah kita bisa perbaiki. Cuman tidak banyak orang menyadari karena dia sudah terbiasa dengan hidupnya seperti itu, sehingga sudut pandang itu seolah sesuatu yang sudah biasa. Betul. Nah, contohnya sudut pandang tentang kesehatan misalnya, ya. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Nah, itu sebuah sudut pandang yang tertanam. Artinya dalam pikiran bawah sadarnya kalau dia hujan-hujanan, dia akan sakit. Berarti maka pada kenyataannya saat dia hujan-hujanan dia akan sakit. Itu karena pikiran yang sudah tertanam di bawah sadar bahwa hujan-hujanan itu membuat kita sakit. Tidak simpel itu ya, kalau didengar memang simpel kelihatannya. Tapi kalau dasari didalamin lagi dari sisi sudut pandang mental yang lebih dalam, itu masuk akal, sangat masuk akal. Itu kalau orang Bali bilang apakah termasuk dok? Do ngertang nak metunangan beratnya gigi, apa termasuk seperti itu dok? Itu barangkali lebih kompleks kalau saya jelaskan ya, lebih kompleks. Yang jelas tujuannya itu sebenarnya untuk membarier seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ada kayak wall, tembok. Apa istilahnya ya? Mitos-mitos yang dibangun supaya orang tidak melakukan itu. Oh iya. Dan negaen galang pangde busul. Iya. Pernah dengar pasti ya? Pernah. Nah, itu kan sebuah apa istilahnya ya? Apa saya bilang itu? Cara dari orang tua kita untuk
mengatur perilaku kita, gitu ya, supaya galang itu diletakkan di tempat yang seharusnya, di kepala, misalnya tidak di jit gitu ya. Maaf. sensor. Nggak bisa disensor di belakang. Maaf yang di rumah ya. Juga antara kepala sampai jit. Nah itu contoh. Nah kemudian berikutnya adalah gangguan perasaan atau emosi ya, marah, galau gitu ya. Saya galau sekali, apalagi akhir bulan ini. Dendam. Kemudian ini akhir bulan nih, awal bulan nih Pak. Saya gajiannya akhir bulan. Ya, sedih gitu ya, depresi nih masih bisa nih. Kemudian cemas yang berlebihan, banyak kasus-kasus datang itu biasanya sudah milahan gitu, mubah dia diperiksa tubuhnya semua, cek kesehatannya tidak ada apa-apa, dibilang tidak apa-apa sama profesor sama dokter, tapi saya tidak percaya. Saya sakit. Nah itu contoh dari gangguan emosi ya, jadi gangguan cemas yang sudah menjadi vibrasi cemas gitu. Kemudian tidak percaya diri, ya, ini juga contoh tidak percaya diri. Emosi dan kesadaran ya. Jadi saya gabung nih emosi dan kesadaran. Gangguan-gangguan ketidakpercayaan, gangguan apalagi ketakutan atau fobia tertentu yang mengganggu ya. Banyak fobia yang tidak mengganggu, ada fobia yang tidak. Tapi fobia yang biasa di terapi adalah fobia yang mengganggu. Contoh takut dengan benda kotak. Ada ya? Ada. Itu orang bule ada. Ada. Takut balon. Ada yang takut balon. Ya, takut benda kotak, takut laba-laba, takut tikus, takut macam-macam binatang-binatang. Iya, sampai dulu kejadian di kampus dulu waktu saya kuliah. Itu kecoa, Dok. Jadi dia sampai lari, lompat nggak jelas gitu. Iya. Nah, nanti ada yang disebut dengan perasaan, ini perlu digarisbawahi, yang mengganggu, ada yang melindungi. Ya. Sebenarnya semua perasaan bentuk itu melindungi sebenarnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu karena ketidaksadaran si pemilik atau si pemilik perasaan, dia tidak menyadari atau sudah berada di kondisi dia itu terganggu gitu. Oh, ternyata saya terganggu ya dengan adanya fobia balon. Kenapa misalnya pada saat ulang tahun saya nggak berani masuk. Ada yang fobia benda berayun, kayak bandul gitu. Jadi tiba-tiba setiap kali dia pergi ke tempat restoran yang ada gantungan lampu-lampu, dia nggak berani masuk. Nah, kan udah mengganggu sekali. Ya. Tetapi kalau nanti ada gangguan ringan seperti ketakutan akan bahaya, sebenarnya ketakutan itu diciptakan dan dimiliki oleh seorang untuk melindungi dirinya. Contohnya takut melompat dari ketinggian. Kan melindungi kan? Coba kalau orang nggak takut tiba-tiba dia loncat, konyol dong jadi. Iya kan? Takut mati misalnya. Itu memang untuk diciptakan untuk memproteksi, yang cuman tidak berlebihan. Ada orang yang berlebihan akhirnya takut mati itu sakit dadanya dikit aja, mati dah saya sekarang gitu. Ada yang mati akhirnya sampai sempoyongan, tensinya turun, dada berdebar, keringat dingin muncul gitu. Nah ini yang disebut dengan gangguan yang sudah mengganggu. Gitu. Dok, kalau saya sendiri saya tak fobia terhadap kekerasan, jujur saja, dalam artian ketika saya melihat orang berkelahi itu saya takut, Dok. Itu termasuk apa, Dok? Apakah saya lemah lembut hatinya Hello Kitty? Apa bagaimana? Ingin rasanya menolong tapi saya takut. Itu gimana itu, Dok? Tergantung. Saya nggak bisa garis bawahi langsung nih buruk nih baik ya. Jadi intinya pertama Anda takut itu pasti awalnya untuk melindungi diri dulu. Dasar awal manusia itu dia pasti ingin aman dulu, rasa aman kan. Wih ada bahaya nih, saya harus berlindung. Nah muncullah rasa takut. Nah rasa takut itu bisa dia lari, menghindar, atau lawan. Ya kan? Nah sekarang gini, kalau orang berkelahi itu sejauh kita belum ngomong kasih sayang ya, kita baru ngomong rasa takut nih. Nah pertama adalah ketika kita melihat orang itu berantem gitu, yang muncul pertama kan takut. Nah pasti yang muncul itu saya dalam bahaya. Kalau saya ikut di situ, saya akan berbahaya. Nah sehingga sekarang supaya kita hilang dari bahaya, kita akan lari biasanya. Nah pertanyaannya, orang luar akan melihat Anda kan penakut. Nah begitu sekarang ada ide dari luar nih, wih kamu kok gitu aja, takut badan gede gitu, tolong dong kan gitu. Betul. Nah sekarang ide itu muncul di pikiran sadar dulu, pelan-pelan dia mempengaruhi, ini fungsi hipnoterapi. Jadi pelan-pelan dia mempengaruhi supaya awalnya dari rasa takut berubah menjadi rasa menerima dulu rasa takut, kemudian berani. Nah setelah berani biasanya nih akan muncul niat belajar tuh. Niat belajar misalnya gini, supaya saya berani melawan atau melindungi orang-orang dari kekerasan, kan saya harus kuat. Ya kan, minimal misalnya badan saya kuat, saya bisa bela diri. Akhirnya dia belajar. Setelah belajar lama terbentuk kepercayaan diri dalam dirinya,
mulai muncul keberanian. Oke. Nah, setelah muncul keberanian dan memang mampu secara fisik, secara pikiran dia mampu, apa yang terjadi berikutnya? Nah, dia mulai muncul rasa kasihan. Ya kan, rasa sayang kan. Nah, kita tidak membunuh, tidak memukul, tidak menyakiti bukan karena takut. Bedakan dengan contoh ya, saya marah nih sama Kin. Marah karena saya marah, maka saya akan melampiaskan marah saya. Tapi ketika marah saya itu berfungsi untuk melindungi Kin, misalnya Kin salah nih, saya akan kasih tahu, Kin salah loh ini. Nah, saya kan tetap marah dalam hati, tapi bukan karena pelampiasan, karena saya sayang sama Kin. Nah, persis pada kejadian yang sama, pada saat orang itu berantem, kita melihat itu salah, bukan karena saya takut loh, atau saya tidak melerai. Gitu. Mungkin aja Kin akhirnya membiarkan untuk membuat mereka mengerti arti bertengkar, diam, tapi Kin tidak takut. Nah, ini munculkan rasa, akhirnya fungsi hipnoterapi ya, memunculkan rasa ingin atau berani itu supaya kita berani untuk membebaskan orang lain dari penderitaan gitu. Ya, saya kadang muncul seperti itu. Muncul ingin melerai tapi nggak berani. Nggak berani. Badan aja gede kata Mbak Sisil. Ya, oke, kita lanjut ke Mbak Sisil. Oke Mbak, tentang hipnoterapi tadi sudah dijelaskan. Ada 3, ada tentang pikiran, perasaan, dan fobia kan Mbak. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mbak sendiri, pandangnya lagi tatapan mata. Saya memandang Anda deh, cuman saya terlalu lanjut usia saya. Aduh, nggak usah gitu Mbak. Tinggal sedikit dipoles gitu. Dipoles. Anak Saya ABG dipoles lewat. dengan apa? Pelamir gitu ya. Iya. Seperti yang dijelaskan Dokter Darmika. Jadi hipnosis itu adalah kondisi di mana manusia ditempatkan pada, dikunjungi dalam kondisi gelombangnya gelombang tidur. Gelombang tidur tuh biasanya dimulai oleh gelombang itu kan ada gelombang beta, biasa begini, gelombang alfa ketika dia meditatif ya. Kemudian gelombang delta lebih dalam lagi. Theta dulu. Theta, kemudian delta. Jadi gelombang-gelombang itu sampai ke delta itu seperti bermimpi, tapi dia tidak memiliki visual gitu ya. Nah, karena hipnosis ini sekali lagi kondisi di mana orang ditempatkan pada gelombang tidur dengan cara mengurangi kemampuannya untuk berpikir analitik. Artinya dia lebih mengunjungi dirinya pada kondisi di bawah sadarnya dia. Jadi orang yang sadar, dia itu berperilaku seolah-olah dia sadar. Tetapi perilakunya yang sadar ini sebenarnya didasari oleh pengalaman masa lalu, hal-hal traumatik, hal-hal yang terus diingat, yang memorable, artinya ya itu terus diingat, gampang diingat. Biasanya yang paling bahagia, paling sedih, paling menakutkan, paling cemas, paling gembira, dan sebagainya. Nah, kenapa orang ditempatkan, kemudian itu kondisi hipnosis. Jadi peristiwanya adalah peristiwa hipnosis. Apa yang disebut dengan hipnoterapi? Dia disebut hipnoterapi ketika fungsinya adalah terapi. Ya, terapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Darmika. Terapi karena apa? Terapi karena ada gangguan perilaku. Gangguan terapi karena ada gangguan mental. Gangguan terapi untuk gangguan pikiran. Terutama semua gangguan pikiran dan perilaku itu biasanya disupport akar masalahnya itu dari perasaan. Iya, jadi perasaan takut misalnya. Waktu kecil Mr. Kin suka ditakut-takuti. Jangan ke sana loh ya, kamu main-main naik pohon. Di sana itu ada genderuwonya, rambutnya panjang kayak saya gitu ya. Jangan Mbak, jangan, kebagusan. Kecantikan walaupun lanjut usia gitu. Jadi gitu. Jadi kemudian dia melekat, oh ada setan genderuwo wajahnya kayak Bu Sisil gitu ya. Jadi akhirnya
Mr. Kin setiap kali lihat saya gemetaran tanpa tanpa sebab gitu, seolah-olah tanpa sebab, tapi ingatannya merekam itu. Makanya yang paling parah adalah aplikasi dari hipnosis ini adalah pada anak-anak. Oke, berarti sebenarnya dari kecil itu kita harus bisa memotivasi anak itu untuk maju. Iya, jadi gini, anak ini gelombangnya itu sudah pada gelombang alfa sesungguhnya. Waktu kecil. Kita ini anak-anak ini semua anak-anak, Mbak. Iya, semua itu pada gelombang alfa, karena anak-anak itu sebabnya apapun yang diucapkan orang tua, apapun yang dicontohkan orang tua, nggak pernah salah ditiru anak. Anak-anak tidak mendengar tapi meniru, begitu. Yes. Okay. Jadi, tapi dia juga mendengarkan apa yang orang tua katakan, itu yang ditiru. Jadi kalau anak kita itu kasar, jadi kita tahu bagaimana orang tuanya. Kalau anak kita misalnya pengertian atau kurius atau selalu ingin tahu, ingin maju, nah itu bisa diperlihatkan jenis orang tuanya seperti itu. Nah gitu. Nah kalau kita bicara masalah anak ingin maju nih, kalau maju apanya, hidungnya atau maju apanya? Maju pemikirannya. Kalau yang maju itu setiap hari maju, Mbak. Pemikirannya maju. Gitu ya. Itu maksudnya. Ini untuk didengar anak-anak nggak bisa yang maju yang tadi itu ya? Itu boleh-boleh saja sih. Boleh saja. Nah, ketika saya pernah melihat kondisi di sebuah ibu keluarga. Iya. Jadi ada anak dan ibunya. Iya. Dengan bahasa Bali, adik kene, dalam bahasa Indonesianya, ibu kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Sang ibu tidak menjawab dengan menjelaskan, ini begini loh nak, kira-kira entah mengarang cerita, nak muluk itu, kalau bahasa Indonesianya ya memang begitu. Gitu. Nah, dari jadi kan dulu udah gitu. Pola pemikiran anak itu seperti yang Mbak sampaikan, dia mentok kan, otomatis mentok. Bagaimana kalau begitu, Mbak? Iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya anak itu ada di situasi yang dia membangun, misalnya di sekolahnya atau teman-temannya gitu ya. Tapi kalau di situasi sekolah dia juga mengalami mentok, ya, bukan mentok ya. Itu jadi bebek. mentok atau mentok. Ya itu, kalau dia dalam situasi mentok itu semuanya, temannya mentok, ibunya mentok, terus sekolahnya juga mentok, nggak qualified gitu ya, nggak bagus mutunya. Nah dia susah berkembang. Tapi kecuali pada titik tertentu itu ada yang namanya kesadaran individual. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan benar atau tidak ya, tapi dia memiliki perjalanan jiwa yang bagus gitu ya. Dia bisa mencari sendiri, bisa juga. Jadi ya memang lebih baik ada rekayasa. Artinya ada rekayasa ini bukan jelek rekayasa ini. Kalau misalnya orang tuanya kurang men-trigger atau kurang membantu anaknya untuk banyak mengetahui sesuatu, maka dia harus dikelompokkan, misalnya teman-temannya yang inisiatifnya tinggi dikelompokkan dengan dia. Lama-lama pergaulannya juga membuat dia terhipnosis ya, tersugesti yang sama gitu dari orang lain gitu, atau sekolah misalnya gurunya. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari. Namun kita akan break sejenak karena ada pariwara yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Terapi bersama Dokter Darmike dan Mbak Sisilia Neraksita. Nah, saya akan tanya ke dokter dulu, Dok. Nah, bisa nggak hipnoterapi itu menyembuhkan trauma dan memotivasi diri, dokter? Iya. Tentunya karena trauma itu adalah gangguan mental ya pasti bisa ya. Pokoknya setiap hal yang berhubungan dengan pikiran, mental atau perasaan, emosi dan perilaku gitu ya, sudah pasti bisa diterapi dengan metode hipnoterapi ini gitu. Kalau pertanyaannya adalah trauma itu artinya perasaan tidak menerima atau belum menerima atau belum berani terhadap sebuah kejadian di masa lalu kan gitu ya. Artinya misalnya dia setiap kali ingat dengan itu ketakutan, tiap kali ingat sedih, tiap kali ingat misalnya muncul rasa cemas yang berlebihan. Nah itu bentuk-bentuk dari trauma akan diri kita atau kejadian di masa lalu. Tentu sangat bisa ya. Mungkin kayak gini, Dok. Dulu saya pernah dengar kasus ya, seorang wanita dihajar oleh ayahnya, kemudian mendapatkan perlakuan seksual mungkin lama-lama tidak layak. Nah, dia sampai dia besar itu dia trauma dengan laki-laki. Jadi bukan hanya trauma saja, Dok. Benci. Ya, betul. Ya itu contoh. Jadi waktu kejadian itu dalam pikiran bawah sadarnya muncul sebuah ide atau konsep
atau persepsi bahwa laki-laki itu jahat. Ya, kebetulan waktu itu kan ayah itu adalah figur atau sosok yang harusnya melindungi bagi seorang anak ya. Dia berharap bahwa ada perlindungan rasa aman dari ayah. Tiba-tiba orang yang diharapkan melindungi itu justru menyakiti atau malah memperlakukan dia dengan tidak baik. Nah, sehingga muncul di konsep, apalagi anak kecil misalnya. Anak kecil itu kan memandang bahwa dia laki-laki, dia jahat, laki-laki sama dengan jahat gitu. Maka setiap laki-laki di masa besarnya sebenarnya itu kan sebuah perlindungan diri, supaya dia tidak lagi mengalami kejahatan, maka dia menjauhi atau membenci laki-laki. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Setelah besar baru dia sadar. Setelah ada bergaul dengan lingkungan bahwa wanita itu akhirnya harus menikah, wanita itu harus dan lain sebagainya, misalnya muncul sebuah ide dari lingkungan, maka dia kebingungan sendiri. Kenapa ya saya susah sekali menemukan pasangan misalnya? Karena digali ternyata ada sesuatu yang seperti tadi, trauma itu. Ada konsep di pikiran bawah sadarnya bahwa lebih baik sendiri atau laki-laki itu jahat gitu. Nah, ini yang akan menimbulkan perlawanan diri dalam pikiran dan perilakunya, bahwa dia akan menjauhi atau memusuhi yang namanya laki-laki. Tapi itu bisa disembuhkan dok biasanya? Tentu, ya. Tentu dengan berbagai teknik namanya, berbagai metode. Ada 20 jenis pilihan yang kita miliki untuk menterapi seseorang dari gangguan trauma. Jadi kita akan bawa dia kembali ke masa itu, ya. Salah satu cara, ini salah satu tekniknya. Kita bawa ke kejadian itu dalam kondisi bawah sadar. Kemudian kita seperti seolah-olah dia berada di situ kembali, ya, dengan berbagai emosi dan yang muncul, kemarahan dan kebencian yang muncul, dendam dan lain sebagainya. Kemudian kita ubah cara pandangnya, ya, karena dengan dia masih mendendam itu, justru itu menghambat hidupnya. Ya, orang datang ke terapi biasanya karena dia terhambat hidupnya. Jadi kita kembalikan ke situ, lalu diubah sudut pandangnya. Kalau perekonomian terhambat atau gimana dok kira-kira? Ya, bisa jadi salah satunya. Betul. Jadi sudut pandang yang dimaksud misalnya begini, ya. Kita misalnya beranjak dari waktu, sudut pandang waktu misalnya. Seandainya dulu ayahnya itu adalah orang yang tiba-tiba misalnya nih, seorang wanita itu sekarang itu tiba-tiba dia menjadi orang yang mandiri, kuat, berani. Karena dia akhirnya ingin melindungi diri, dia belajar tentang bela diri, belajar akhirnya dia tuh menjadi wanita yang kuat, tangguh dan mandiri tanpa memerlukan bantuan pria misalnya. Tetapi dengan begitu dia akhirnya membenci pria kan, karena sudut pandangnya dia tentang pria belum berubah. Nah, artinya dengan keadaan sekarang itu salah satu persepsi yang mungkin akhirnya berubah. Oh, syukur. Nah, akhirnya darinya dia menyesal, dia syukur ya dulu saya mengalami itu, karena itu saya menjadi seorang wanita yang kuat, mandiri, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, yang tadinya marah, benci, dendam, takut, berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih gitu. Salah satu bentuk hasil dari terapi. Betul. Gitu. Jadi, nah, saya akan bertanya ke Mbak Sisilia nih, Mbak, tentang masalah trauma dan motivasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, apakah bisa hipnoterapi ini menyembuhkan trauma? Kan sudah dikatakan bisa oleh dokter. Kemudian ini Mbak kan sering menghadapi klien yang dalam artian membutuhkan motivasi diri. Ya. Kemudian ada juga yang kemarin kasus yang mungkin traumatis, wanita seperti yang disampaikan tadi itu. Nah, itu dari sudut pandang Mbak sendiri bagaimana Mbak? Mungkin memotivasi orang itu supaya dia bangkit untuk maju dan merubah hidupnya. Iya, kalau di psikologi itu pendekatannya macam-macam ya. Ada pendekatan humanistik. Secara apa ini dulu? Pendekatan itu artinya terapi. Terapi didekati pasien didekati dengan terapi kemanusiaan. Ya jelas manusia, Mbak. Pasien didekati dengan terapi perilaku, atau pasien didekati dengan terapi kognisi. Kognisi itu pemikiran. Nah, hipnoterapi sebetulnya itu bukan salah satu dari pendekatan psikologi. Hipnoterapi sekarang itu dimasukkan di dalam psikologi, itu dikelompokkan pada transpersonal psychology. Jadi transpersonal psychology ini sebuah perkembangan. Jadi dulu itu tidak bisa terdefinisikan. Dulu pernah diberi nama parapsikologi atau metapsychology. Tapi kemudian perkembangan ilmu, kemudian parapsikologi mengembangkannya menjadi transpersonal psychology. Apa sih sebenarnya?
Nah, transpersonal psychology itu mengupas perasaan, pikiran, dan juga jiwa. Gitu. Jadi di antaranya juga tubuh. Ketika orang pada saat-saat meditatif, pada saat gelombang hipnosis itu dilakukan, jadi hipnoterapi, ya, ini terapi dengan hipnosis yang ini. Nah, dia ada gelombang neurotransmitter, ada neurotransmitter itu cepat mengalir di otaknya, lalu dia memproduksi endorfin. Okay. Dan itu membuat bisa ensepalin dan endorfin itu dua hormon yang bisa membuat moodnya berubah. Nah, kalau ada persoalan secara psikologis itu jadi pemikiran perasaannya tidak nyaman, maka pemikirannya menjadi tidak nyaman juga gitu. Sehingga tanpa disadari karena pemikiran dan perasaan tidak nyaman, dia memblok cara berpikirnya. Maka kemudian dia bisa seolah-olah dia sesak nafas. Nah, ini dinamakan gejala psikosomatis. Jadi gejala mental yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Sehingga nah kenapa kok gitu? Nah, karena susah sekali, rasanya berat. Kalau punya persoalan tuh berat, trauma itu menjadi ketakutan gitu ya. Maka dia gejala yang diperlihatkan dari tubuhnya itu dia tremor. Jadi dia tidak bisa menghentikan tangannya bergerak sendiri. Kalau keringetan kayak saya itu gimana, Mbak? Itu soalnya Anda lihat cewek cantik di belakang jendela itu. Mana, Mbak? Nggak ada. Oh, itu penampakan ya itu ya. Ya. Kalau Anda lihat saya kan usia saya lanjut gitu ya. Nah, kan gini, jadi, Mbak, beberapa saya orang lanjutin mungkin dulu dong. Oke. Jadi kemudian kalau dia misalnya sampai mana nih aku tadi? Sampai tremor, Mbak. Tremor. Nah, kalau misalnya dia sedih banget gitu ya, itu munculnya di dada. Jadi dadanya itu kayaknya sesek banget gitu. Belah Kayaknya. dadaku, ya. Kayaknya bukan dada yang itu bukan. Ya. Bukan dada itu. Belahlah dadaku atau tuluslah terus, dadaku. Kalau ngomong soal dada, kenapa sih Mr. Kim jadi senyum-senyum aneh gitu ya? Ini kayak pendengar maaf ini ada antar pertentangan saya dengan Mr. Kim. Jadi kembali kita pada mic, bukan pada laptop ya. Okay. Jadi kemudian dadanya sakit, seolah-olah sakit. Kalau itu terus-menerus traumatik atau ketakutan itu terus dimiliki oleh dia, maka itu benar-benar memblok. Jadi hormon ensepalin dan hormon endorfinnya ini ada gangguan kan? Yeah. Kemudian ketika dia gangguan, tidak nyaman, maka benar-benar dadanya sakit. Jadi dada yang sakit itu disupport oleh pikirannya sendiri sebetulnya. Jadi makanya kalau dokter THT nggak menemukan masalah sesak napas itu, sesak napas dan sebagainya, maka kemudian tidak ada secara fisiologis tidak ada gangguan. Ada gangguan fisiologisnya, kelihatannya gejalanya ada. Tetapi ketika diperiksa lebih mendalam, laborat segala macam tidak membuktikan, maka kemudian biasanya dokter merefer pada psikologis, mungkin ada psikosomatis, dan itu bisa disembuhkan. Kenapa? Nah, dengan hipnoterapi ada metode yang membuat balance perasaan. Jadi penerimaan sebuah perasaan gitu ya. Perasaannya tadinya ketakutan, dia harus menerima perasaan itu. Lalu dia harus melihat bahwa manusia memang harus belajar begitu. Betul. Jadi makanya kemudian diarahkan setelah itu, kalau kita sudah menuju ke arah hipnoterapi, kalau itu sudah terus-menerus dilakukan, kalau dokter Dharmika mengatakan tingkat advance gitu ya. Nah, itu kemudian kita tidak berbicara lagi soal teknis, nggak berbicara lagi soal ini, tapi kita lebih banyak berbicara soal jiwa akhirnya. Gitu. Jadi setiap jiwa itu punya proses untuk belajar. Nah, bagaimana jiwa tahu untuk belajar? Karena ada gejala fisik yang dilihat. Kalau kita bicara masalah pengaruh dari trauma itu sendiri dan hubungannya dengan hipnoterapi, sekarang kita akan pindah ke aura nih, Mbak. Saya ini ada getaran, dokter ya, ini namanya getaran. Vibrasi. Nah, ketika aura orang itu jelek atau vibrasinya itu buruk, kan gitu dokter. Itu kenapa sih sebenarnya, Dok? Bisa nggak diperbaiki, Dok? Ya, jadi hipnoterapi sebenarnya jarang membahas itu ya. Tapi kalau hipnoterapisnya sendiri sering menggunakan itu ya. Jadi contohnya gini, orang baru masuk tuh ke ruang praktek kita sudah lihat auranya. Bukan sih ngelihat ya. Kalau saya bilang
kita tuh sudah bisa merasakan apa yang terjadi di pasien itu. Dia marahkah, dia sedihkah, dia kacau, galau, atau misalnya cemas, itu kita sudah bisa nilai sejak itu, walaupun kita nggak langsung kayak balian gitu ya. Tetapi kita akan confirm dengan pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi, why itu ya, kenapa Anda masih merasa sedih misalnya, atau cemas misalnya. Nah, ada beberapa keadaan, kalau ngomongin apa tadi, aura atau saya lebih suka menyebutnya vibrasi ya. Ada beberapa kondisi tubuh ya, bisa dari dalam bisa dari luar ini ya, dan ini menular sekali. Contohnya gini, orang yang sedang mungkin auranya gelap gitu misalnya, ada kata-kata aura gelap gitu, aura negatif. Kalau saya aura kasih aja. Jadi kalau auranya gelap misalnya dia sedang marah, sedang nafsu, atau apa namanya, apa istilahnya ya, kalau lebih tepat gelap itu nafsu ya, nafsu itu kayak menggebuk hasrat betul ya. Kemudian cemas ya, sedih atau depresi, kemudian merasa bersalah yang berlebihan dan rasa tidak percaya diri, itu atau depresi. Jadi ini juga muncul sebuah, kalau saya menangkapnya itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman di perasaannya orang itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau Anda bergetar di area itu lalu mengajak anak kecil hidup dengan sesama yang keluarga, ini bisa satu keluarga bisa begitu. Terpengaruh dia. Bisa, apalagi yang begitu adalah orang tua, maka anak-anak juga akan begitu. Itu kalau orang tuanya cemas nih, anaknya pasti cemas-cemasan. Pasti, dan cemas itu tanpa sebab. Kalau orang tua awalnya kan cemas dengan sebab, utangnya belum dibayar misalnya, tagihan belum bisa entup dan lain sebagainya, itu kan jadi cemas yang luar biasa. Nah, dengan perasaan dan vibrasi cemas itu, bila berada di dekat anak kecil itu kan menjadi hal yang sama, tetapi tanpa sebab kan, karena kan dia nggak tahu orang tua yang punya utang kan. Nah, tapi ini menjadi sebuah, kalau dibilang auranya gelap mungkin ini maksudnya. Jadi bisa menular dan bisa berpindah ke orang lain gitu. Ada lagi misalnya saya marah sama Kin, tanpa sadar waktu saat saya marah itu saya sudah memindahkan vibrasi saya yang negatif ke Kin, apalagi Kin bersalah sama saya. Itu udah pasti Kin merasa bersalah. Dengan marah yang keluar dari saya, Kin akan mendapat yang disebut dengan vibrasi negatif itu. Tanpa ngomong modelnya Dok ya. Itu dah yang disebut dengan muluk itu. Betul. Kalau saya jelasin nangkapnya dikit pasti. Enggak juga. Yang nangkap tuh pikirannya, vibrasinya nggak nangkap. Betul. Vibrasi itu nggak sampai nangkap karena inderanya lain gitu. Nih rasain duriannya, tapi saya cuma liatin duriannya. Kan cuma membayangkan rasa durian. Karena belum nyampe di lidahnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya muluk itu di situ bekerja itu. Di sana. Vibrasi yang dimana saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata, ya sudah dah gitu, itu dah vibrasi gitu. Tapi kan bisa dibayang-bayangkan lah dikit gitu. Bisa, apalagi yang aura kasih itu bisa dibayangkan. Dan luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. 98,9 masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dalam Radio Sonora Network Group. Nah, dengan tema kita adalah hipnoterapis. Dokter, saya ingin tanya nih Dok, sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi buat para pendengar setia Bali FM, mungkin Bincang-Bincang Medis yang ingin konsultasi mungkin secara pribadi, mungkin malu seperti tadi yang sampaikan untuk menyampaikan permasalahannya, kemana harus datang Dokter? Bukan promosi ya, ini karena ditanya saya biasa melayani klien kalau memang butuh konseling atau hipnoterapi seputar masalah-masalah mental. Saya ada di Niki Medika, ya, itu di Jalan Gatsu 2 nomor 5. Bukanya setiap hari Senin sampai Jumat, tapi harus dengan perjanjian. Jadi appointment dulu. Appointment ya, biasanya minimal 1 atau 2 hari sebelumnya ya, untuk confirm jam ya, terutama jam, karena lama terapi itu sampai 2 jam untuk satu klien atau satu sesi. Jadi supaya nggak nunggu lama, jadi tanya dulu jam berapa dapat, datang pada jam yang sama. Ya, jam saat itu gitu, sesuai dengan jadwal. Kalau privasi dijaga Dokter, maksudnya? Kalau kan nggak dibuka bajunya gitu? bukan. Maksudnya kalau anggap saya datang ke sana, mungkin saya malu nanti. Ini diomongin nanti. Cuman 3 orang yang tahu pastinya. Privasi kan? Saya, klien sama Tuhan gitu. Bukan orang dong. Pokoknya tiga hal lah ya. 3 hal. Jadi cuman saya, orang itu. Kecuali dia ngajak teman atau ngajak keluarga dan nyaman di dalam, silakan. Biasa saya tanya, Bapak mau nyaman di dalam dengan keluarga atau keluarga saya suruh nunggu di luar gitu.
oh enggak apa-apa, biar dia tahu juga saya gitu. Atau ada yang bilang, ya suruh di luar aja biar saya sendiri gitu. Jadi tergantung. Yang jelas sesuai dengan keinginan klien. Dan itu memang privasi sekali berarti dok ya. Ya karena ada juga klien yang ingin tolong sampaikan ini ke keluarga saya nggak berani, ya ada juga yang seperti itu. Di depan keluarga? Ya bisa tapi dia malu, dia bilang gitu, biar ada takut dimarahin kan sama keluarganya. Tolong sampaikan dong ini supaya dia gimana gitu misalnya. Ada. Nah, Mbak Sisil mungkin di mana berpraktek Mbak? Oh iya, saya ini kebetulan karena kebaikan Dokter Bayu, saya diberi ruangan di tempat kliniknya beliau gitu ya. Jadi Dokter Bayu ini mendirikan klinik namanya Trika Klinik. Jadi di Jalan WR Supratman, Topati, nomor 392. 329. Saya sering salah ini karena Dokter Bayu kan rumahnya nggak mungkin salah ya, ini saya dibenerin sama Dokter Bayu. Nah di situ ada praktek dokter bersama, dokter obgynnya, obstetrik itu dokter kebidanannya, ahlinya adalah Dokter Bayu. Kemudian dokter giginya itu Dokter Dewi, dan dokter umumnya ada juga gitu ya. Jadi saya salah satu di situ, satu-satunya psikologis, yang lainnya dokter gitu ya, dan saya psikologis di situ. Dan juga saya bekerja sama juga dengan Dokter Bayu. Kebetulan saya juga punya klinik sendiri, itu juga House of Psyche, tetapi memang saya selalu bekerja sama dengan Dokter Bayu untuk itu. Jadi kalau terapi-terapi tertentu, untuk terapi family ya Dokter Bayu ya, itu akan tetap secara administrasi itu ada berdaftar ke Dokter Bayu, ke klinik Trika, kemudian akan diterapi di tempat pribadi saya. Dan itu memang juga jaga privasinya dokter? Saya perlu tempat yang nyaman untuk terapi keluarga, karena satu membutuhkan tempat yang luas. Terus suasananya itu tersendiri, jadi lebih ke arah jauh dari polutan suara. Iya, jadi begitu. Jadi buat para pendengar setia Bali FM dan Bincang-Bincang ini sudah dikasih tahu alamatnya. Jadi buat para pendengar yang ingin konsultasi secara pribadi, mungkin takut dengan sharing kita di radio, bisa langsung datang ke Niki dan Klinik Trika, Niki Medika dokter, Niki Medika dan Klinik Trika. Jadi mudah-mudahan tidak usah takut punya masalah pribadi, traumatis, kemudian masalah fobia. Yang penting jangan fobia dokter pacar. Fobia dokter lebih susah lagi. Tapi ada kok yang fobia rumah sakit dok. Ada fobia jarum banyak. Fobia obat banyak. Kalau Mbak Sisil kayak anti ini nih ya. Kebal fobia jarum. Enggak, saya fobia sama orang yang tidak bahagia. Jadi saya selalu kalau lihat orang yang nggak bahagia tuh saya gemas sekali sama orang yang tidak bahagia. Kalau ngomong nggak bahagia itu jangan lihat saya. Sehingga kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang karena saya fobia orang yang tidak bahagia, jadi begitu ada orang yang nggak bahagia, saya tangkep aja gitu. Ya. Saya jadi takut mbak. Iya, ditangkap pokoknya saya ganas banget itu kalau lihat orang yang nggak bahagia ya dokter Darmika ya. Gemes. Ya. Gemes ya. Ini kalau bintang baru gemesin, kalau mbak jangan. Iya. Itu gemes galak. Nah, sebelum dokter saya tanya dok, ini mungkin saya minta saran sama dokter sama Mbak Sisil. Iya. Cara memotivasi diri, menghipnoterapi diri sendiri supaya maju. Contohnya saya ini kan orangnya pengen apa dulu? Supaya saya pengen pacar yang cantik dok, kalau bisa rumah yang mewah, penghasilan di atas 100 juta. Kan dokter nanya mau apa? Iya betul. Nggak masalah itu kan keinginan ya. Iya. Artian bertujuan positif dok. Ya, jadi dalam sebenarnya kegiatan sehari-hari gitu ya, yang merubah kita berubah itu kan tindakan. Kalau cuman berpikir, kayak tadi kan berpikir, semua orang mungkin bahkan lebih pikirannya menghayal gitu ya. Tapi belum tentu semua orang mau bertindak gitu. Jadi semua orang pada intinya hidup itu pasti ingin bahagia. Tapi ketika diajak untuk bertindak untuk mencapai bahagia itu, belum tentu semua bersedia gitu. Nah sekarang
supaya orang itu mau bahagia dan bertindak mencapai bahagia itu. Nah, ini yang disebut dengan afirmasi, kadang-kadang saya sebut ya, supaya kita itu mau secara vibrasi atau sampai ke tindakan memang berubah untuk mencapai kebahagiaan yang dimaksud. Misalnya ya tergantung nih kebahagiaan per definisi ya. Kalau dibilang kebahagiaan adalah mencapai sesuatu, maka langkah untuk mencapai sesuatu itu disebut dengan langkah mencapai bahagia, kan gitu. Karena bahagia itu beda-beda per definisi ya. Ada orang bahagia yang per definisi paling banyak adalah ya mensyukuri apa yang ada, mencintai diri Anda, kemudian berbagi dengan yang lain apa adanya gitu, itu sudah bahagia ya, sudah cukup untuk bahagia. Nah, tapi ada juga yang kayak tadi bilang, saya mau punya pacar yang cantik gitu, apalagi rumah mewah, penghasilan 1000 juta gitu, siu tali gitu ya, siu tali. Jadi ketika kita berasumsi bahagia itu seperti itu, nah bagaimana supaya tindakan Anda juga mencapai itu? Ya walaupun saya yakin sedang mencapai itu bahagia juga belum tentu tercapai gitu ya. Nah, tapi pertanyaan tadi untuk mencapai itu supaya terus bergerak, ya buat afirmasi-afirmasi tertentu yang bisa membuat Anda positif saat baru bangun, saat melangkah kerja, saat berada dimanapun, sehingga kata Mak Sisil tadi, Anda menjalani segala itu dengan happy gitu. Contohnya apa? Saya bersedia hidup bahagia misalnya. Contoh afirmasi, saya bersedia hidup layak sesuai dengan apa misalnya buat karakter tertentu misalnya, buat seperti itu. Nah, asal jangan diisi dengan kata tidak, bukan, jangan atau akan ya. Jadi harus present, sekarang, dan positif. Itu cara membentuk sebuah afirmasi ya. Saya sehat gitu. Mulai sekarang dan seterusnya saya memilih hidup sehat. Ya kan? Ya, saya senang berolahraga misalnya. Saya senang bekerja misalnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya akan sehat. Berarti nggak sehat, karena akan sehat. Berarti ya, awalnya belum sehat. Hilangkan kata akannya, ya. Atau mulai sekarang dan seterusnya saya tidak malas gitu. Kan tidak malas. Jadi yang ditangkap oleh pikiran malasnya. Anda akan terus malas. Berarti katakannya saya rajin. Mulai sekarang dan seterusnya saya siap melunasi hutang. Nah, itu kan negatif masih. Gambar hutangnya dirubah menjadi misalnya saya memiliki penghasilan misalnya yang lebih, atau penghasilan yang, tulisnya angkanya boleh, silakan. Kalau Anda mau tulis angka ya silakan. Saya sudah nulis 9 triliun dok. serius. Jadi saya punya buku bank, dan bank itu tidak dipakai, jadi saya tulis saja 9 miliar. Iya, betul. Nggak tahu kapan. Nah, coba tarik, karena nggak nyampe itu vibrasinya. Oh gitu. Ada kalau gini loh. Intinya tujuan kita mengafirmasi diri itu, vibrasi itu sampai klik di situ. Kalau nggak klik dia nggak akan narik. Artinya apa? Tindakan kita nggak akan ke sana. Jadi intinya sampai dia klik, tindakan kita mencari ke sana, dia hanya mencari kita. Jadi istilahnya nelpon nih, saya mau nelpon Kin, bawain aku 9 miliar. Ditelepon kan? Nah, uang kamu belum pencet nomornya. Gimana dia mau bawain? Dalam artian pura-pura jadinya. Pura-pura nelpon. Kenapa nggak mencet nomor? Bisa aja jadi karena nggak punya pulsa misalnya, atau nomornya nggak tahu. Atau istilahnya jalan mencapai tujuan itu gitu betul. Artinya kalau saya mau minimal, kalau saya mau dapat itu kan saya sudah hubungi Kin sebelumnya. Kin bawain dia aku 1 miliar gitu. Nah, pertanyaannya apakah Kin mau bawa? Tergantung Kin punya atau enggak. Kedua, Kin sayang nggak sama saya? Nah, kalau saya nelpon ke Tuhan, saya telepon, Tuhan kan maha kaya. Benar nggak? Betul. Tuhan kan maha kaya. Berapapun uangnya, uang Tuhan semua gitu. Nah, sekarang kalau kita terhubung dengan baik dengan itu, kira-kira langkah kita sudah nggak mencapai arah ke sana? Itu nggak mungkin dong. Tiba-tiba hujan uang 9 miliar masuk ke kantongnya, rasanya nggak mungkin. Kalau saya bilang, saya lebih memilih untuk tidak mungkin memilih cara itu. Jadi kalau misalnya dapat lotre, minimal Tuhan saya harus dapat lotre 9 miliar. Mungkin nggak pernah masang lotre, gimana mau dikasih? Pasanglah minimal 1 gitu kan. Jadi ada tindakan yang untuk mencapai itu gitu. Ya, pencet nomornya dulu. Iya. Benar nggak? Benar. Dari Mbak Sisil? Iya. Jangan lihat 9 miliar ke saya, Mbak. Aduh, Dekin, saya ini sudah lanjut usia, Dekin. Loh, punya duit itu 9 miliar cuman tuh. Mata saya memang tidak bisa tidak tertuju pada orang cakep.
terima kasih para pendengar, itu tulus dari dalam hati tanpa dinegosiasi sebelumnya atau diinisiasi. Masalahnya apakah Anda mengafirmasi diri Anda dan percaya pada diri Anda bahwa Anda cakep? Saya cakep. Nah, jadi gini, pendengar, ini salah satu contoh. Lalu beliau memilih kata, saya cakep. Oke. Nah, itu salah satu. Nah, bagi saya, kalau misalnya saya ditanyain, pertama adalah mengenal diri. Itu penting, kenali diri. Diri ini punya positif dan negatif sifat. Karena apa? Karena hanya tulisan pensifatan saja. Jahat dikatakan negatif gitu ya. Baik dikatakan positif. Coba kalau dirubah gitu ya. Nah, jadi semua itu sudah dalil yang diberikan manusia. Jadi kalau di Bali namanya Robinede. Ada jahat, ada baik, ada iri, ada tidak iri hati ya gitu ya. Nah, semua itu sifat kemanusiaan kita. Nah, pertama adalah memahami diri. Oh iya, kok saya nggak suka ya kalau orang itu dipuji ya. Oh, karena kita sebetulnya punya rasa iri gitu ya. Jadi rasa iri gitu, tapi kita tahu kita nggak senang rasa iri. Makanya kita konflik sama diri kita. Aduh, kok aku nggak baik ya gitu ya. Nah, maka itu terimalah. Saya menerima sifat iri saya. Saya juga menerima sifat saya yang selalu baik hati pada orang lain. Diterima sifatnya. Jadi kemudian ketika dia mulai belajar tentang sifat-sifat manusianya, terutama nasihat saya gitu ya, kalau pendengar mendengar sekarang mau menghipnosis dirinya sendiri, artinya self-hypnosis. Lihat semua positif yang ada pada diri Anda. Anda kalau nggak nyaman pasti Anda itu bisa tidak mempunyai sifat itu, artinya tidak memanifestasi. Anda mempunyai dua-duanya, semua lahir itu semua orang mempunyai, tapi tidak pernah dimanifestasi. Misalnya dia percaya diri, dia punya, tapi dia nggak pernah memanifestasi. Jadi saya percaya diri, ya. Jadi atau misalnya kita sungguh baik, tapi sering orang kalau kita berbuat baik, kita dibilang cari muka, padahal muka nggak kemana-mana, muka tetap di muka gitu. Bayangin kalau muka dienjit gitu ya, waduh susah ini kan repot. Mau cuci muka kan bingung kita, buka celana dulu kan gitu ya. Nah, hidungnya jadi di bawah kan, kepencet terus, pesek kan, kayak hidung saya nih, gitu ya. Jadi ceritanya gitu, tetap bahwa sifat-sifat positif kita. Jadi saya gabungkan bahwa sifat-sifat positif kita itu dikuatkan. Sifat positif dikuatkan. Tetapi sifat-sifat negatif tidak ditolak, diterima. Maka itu sebuah jalan menuju yang dikatakan oleh Dr. Danika, kebahagiaan, balance, harmonis. Lalu ketika orang sudah mulai harmonis, nah ini, kita ini kan bagian dari sel alam semesta, ya kan? Kita ini kecil dibandingkan semua alam semesta ini. Tetapi kalau kita sudah menerima unsur kepenciptaan kita ini, Ruwabinede kita ini, kita menerima semua kejadian alam yang ada pada diri kita yang membentuk kita ini, baik buruk dan baik luar biasa baiknya gitu ya. Maka kita ini sejalan dengan alam. Maka tanda-tanda alam ya itu Dokter Danika ini udah sakti nih, ngelihat pasien aja udah, nah aku udah tahu nih, ini masalahnya nih utang nggak kebayar-bayar nih, nah gitu ya. Jangan nunjuk saya tahu, utang, jangan nunjuk saya saya utang. tahu nih ya, Mr. Kin ini nggak dapat pacar gitu Jangan, ya kan ya. Jangan dibeberkan lagi, Nah, sudah cukup. Kayak gitu tuh, udah akhirnya setelah Dokter Danika pada titik balance di mana dia sudah bisa melihat tanda-tanda alam semesta, maka itulah yang memudahkan orang untuk memanggil apapun ya, yang dia inginkan gitu ya. Dia menginginkan, aduh saya ingin istri yang baik ya, istri yang cantik, baik hati. Tapi apa yang terjadi? Kita sendiri harus memulai dari akar kita sendiri. Ketika kita sudah baik, maka kita dengan sendirinya akan menarik atom-atom yang baik itu. Gitu. Jadinya kita, kalau dulu kenapa ya saya kok sengsara terus ya? Aduh, saya itu nggak merubah karma saya. Siapa sih yang punya nasib? Yang punya nasib kita. Siapa yang menuliskan nasib? Ya kita. Yang dibilang nasib itu hanya ada 2. Oh, 3 kali ya. Mati, ya kan? Mati, sakit. Hidup, enggak. Apa? Sakit itu kita juga yang bikin. Kita. Iyalah. Terus sakit itu kita. Jadi yang namanya lahir jodoh mati. Lahir, enggak, jodoh juga kita sendiri yang cari. Lahir, mati, ya. Sama melahirkan.
Dokter Darmika biar bahagianya kayak gini nggak mungkin dia hamil 9 bulan. Coba. Nggak mungkin. Kecuali film. Iya. Betul. Nah, jadi itu. Saya tambahkan sedikit Silakan. tentang kepantasan ya. Mumpung disebut tadi sama Mbak Cecil sempat. Jadi pertanyaan pertama ketika kita menginginkan sesuatu, coba tanya dalam hati, kamu pantas nggak sih dengan itu yang kamu inginkan? Contoh tadi ya, saya mau pacar yang cantik. Ya. Nah, mungkin dalam pikiran bawah sadar kita sudah ada nih, pacar cantik itu saya mesti bawain apa ya? Mesti saya rawat kayak apa ya nanti? Ya, kayaknya itu biaya perawatannya mahal deh. Itu kan udah terjawab kan? Iya, betul. Nah, artinya Anda pertanyaannya di situ terjawab. Betul. Saya nggak pantas dengan cewek cantik. Itu pertanyaan jawabannya. Itu bawah sadar tuh. Jadi begitu muncul tidak pantas dengan cewek cantik, tapi Anda menginginkan cewek cantik. Bingung kan? Bingung. Nah, Tuhan juga bingung jadinya. Ini orang mau apa sih gitu. Nah, yang Tuhan dikasih itu kebanyakan. Bayangan berapa miliar triliun orang mintanya nggak jelas, pakai ngerengek konflik lagi. Tuhan nggak mau orang konflik, Tuhan mau orang yang jelas. Iya. Berikutnya yang tadi, saya mau uang 9 miliar gitu dia. 9 triliun lagi ya. 9 triliun, Dok. Pertanyaan lagi jawab. Dengan apa yang saya lakukan ini sekarang ini, pantas nggak sih saya dapat segitu? Kurang kayaknya. Itu jawab itu aja sebenarnya. Dengan apa yang saya lakukan hari ini, sudah pantas nggak saya dapat segitu? Nah, itu satu pertanyaan untuk menggugah apakah kita sudah pantas, karena yang diberikan itulah sebuah kepantasan. Betul. Ketika Anda merasa diri Anda pantas untuk itu, ya udah pasti dapat. Itu alam semesta itu begitu cara kerjanya. Pantaskan diri Anda untuk itu, maka dia akan datang pada Anda gitu. Pantaskan ya, Dok ya. Iya, pantaskan diri Anda. Apa yang saya kerjakan dari bangun pagi, kemudian berangkat kerja, di tempat kerja cara saya bicara, komunikasi, relationship saya dengan orang, pantas nggak sih? Gitu. Sudah pantaskah dengan apa yang saya inginkan itu sesuai enggak? Itu kira-kira jawabannya? Pantas. Sudah pantas? Sudah pantas. Nah, kalau itu kan saya dandan, Dok. Saya ganteng. Ini mau difoto apa nggak sih, Mbak? Ya, artinya begini, kalau Anda ingin dilewati mercy, jangan siapkan jalan makadam. Makadam itu apa, Dok? Itu orang desa bilangnya itu pasir-pasir yang jalan banyak berbatu itu. ya. Berbatu. Rusak banget. Kasihan Lamborghini-nya Kasihan. lewat. Nah, kalau mau mendapatkan mercy, siapkan hot mix. Yang bebas hambatan. Mau dapat pacar cantik, jangan naik Supra Amba. Bukan begitu maksudnya. Adalah baik ini kan orang cenderung terikat pada sebuah materi ya, materi hidung mancung. Bayangin kalau hidungnya pesek sama saya, seperti saya. Terus siapa yang naksir saya gitu ya? Itu sebabnya mungkin saya nggak nikah ya gara-gara itu kali ya. Nah, jadi gini. Ini kepantasan, kepantasan. Tapi saya pantas memang hidung pesek. Bayangin kalau saya mancung. Berapa cowok yang naksir ngantri sampai sekarang? Orang jelek aja kayak gini susahnya. Nolain gitu ya. Jadi saya pantas untuk pede, Dokter Darmika. Betul biasa. Jadi begitu. Jadi pantaskan itu artinya siapkan jalan untukmu dahulu, sehingga kamu bisa menggandeng orang di belakangmu atau mendorong orang yang ada di depanmu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Silakan, Dokter. Iya, sebagai penutup ya. Ya, mumpung masih ada nih. Di Bali itu sudah ada ya ajaran kalau pernah dengar istilah catur purusa arte ya. Kalau menurut saya nggak salah nih. Jadi dharma gitu ya. Dharma itu kewajiban. Ya, Anda lakukan dulu kewajiban Anda gitu ya, kepantasan Anda. Anda memantaskan diri Anda dengan belajar, dengan memperkaya diri, memantaskan diri, berpenampilan, berkarya itu ya, itu dharma. Jadi setelah itu terjadi, sudah Anda lakukan, Anda pasti akan dapat namanya arta. Arta itu mungkin kekayaan, uang, atau mungkin apa istilahnya ya, kemampuan Anda itu. Anda akhirnya Anda mampu, baru Anda lakukan kama, keinginan. Yang tadi kan sudah mulai keinginan tuh. Saya ingin gitu kan tadi, ingin cewek, ingin apa tadi Kin bilang. Jadi kamanya dilewati, balik dulu ke langkah 1, lakukan dulu kewajiban Anda sebagai lelaki, kewajiban Anda sebagai seseorang lah gitu ya. Baru Anda mendapat, baru Anda lakukan keinginan. Nah, terakhir ada namanya moksa. Moksa itu sebenarnya dalam definisi Anda tidak terikat dengan apapun. Apapun yang Anda capai itu suatu ketika baik atau buruk semua harus diterima sebagai suatu dualitas yang memang tidak harus terikat dengan yang baik tapi menendang dengan yang buruk gitu. Di akhir cerita bahwa segala sesuatu yang ada
harta, kama dan segala macam itu harus terlepas. Gitu. Tidak terikat. Anda mencari tapi tidak mengikat. Waduh, luar biasa sekali closingnya dari dokter ini. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Tapi kita akan berjumpa bulan depan di awal tahun ya dengan Dokter Darmika dengan hipnoterapinya. Tahun depan ya? Ya, tahun depan sudah terasa. Ya. Jadi saya Kin beseluruh kru kerabat kerja dan para bintang tamu mohon pamit undur diri. Kesehatan merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara mental maupun spiritual dan jaga selalu kesehatan diri Anda serta keluarga. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye bye.